Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Holila, perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang implementasi keperawatan. Berikut adalah anggota-anggota kelompok 6. Saya sendiri Holila, kemudian teman saya Putri Wulaning Tias, lalu Nur Alfi Syahrin, selanjutnya Salsabila Heni Nurdia, terus Fitriani Nurhayati, dan Fatimatu Zahro. Pengertian implementasi keperawatan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang baik, yang juga menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Selanjutnya, implementasi merupakan tindakan yang sudah direncanakan dalam kegiatan perawatan, menurut Tarwoto dan Wartonah 2015. Lalu, konsep implementasi keperawatan. Tugas perawat adalah membantu pasien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yaitu tujuan implementasi keperawatan adalah yang pertama meningkatkan kesehatan klien, kemudian pencegahan penyakit, lalu pemulihan kesehatan klien, dan memfasilitasi coping klien. Berikut adalah kriteria implementasi keperawatan. Adalah 1. Bekerja sama dengan pasien dalam pelaksanaan tindakan keperawatan, kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya untuk meningkatkan status kesehatan pasien. 2. Melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi kesehatan pasien. 3. Melakukan terhadap tenaga pelaksana keperawatan di bawah tanggung jawabnya. Yang keempat, memberikan pendidikan pada pasien dan keluarga mengenai konsep keterampilan asuhan diri, serta membantu pasien memodifikasi lingkungan yang digunakan. Yang kelima, mengkaji ulang dan merevisi pelaksanaan tindakan keperawatan berdasarkan lalu tipe-tipe implementasi meliputi pengajaran atau pendidikan, lalu selanjutnya yaitu interpersonal implementation, meliputi koordinasi kegiatan-kegiatan, selanjutnya yaitu technical implementation, meliputi pemberian perawatan kebersihan kulit. Selanjutnya, jenis implementasi keperawatan. Yang pertama, independent implementation adalah implementasi yang diprakarsai sendiri oleh perawat untuk membantu klien dalam mengatasi masalahnya sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada interdependent atau collaborative implementation adalah tindakan keperawatan atas dasar kerjasama dengan tim keperawatan atau dengan tim kesehatan lainnya seperti dokter. Lalu ada dependent implementation adalah kegiatan keperawatan atas dasar rujukan dari profesi lain. Selanjutnya ada jenis implementasi keperawatan. Yang pertama, independen, suatu tindakan yang dilaksanakan oleh seorang perawat tanpa petunjuk dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Lalu ada interdependent, suatu kegiatan yang melakukan kerjasama dari tenaga kesehatan lain, misalnya ahli gizi, fisioterapi, dan juga dokter. Lalu ada dependent, suatu kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tindakan medis atau instruksi dari tenaga medis. Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam implementasi, hal-hal yang perlu diperhatikan perawat dalam pelaksanaan implementasi keperawatan, yaitu tahap-tahap persiapan. Yang pertama, menggali perasaan, analisis kekuatan dan keterbatasan profesional sendiri. Yang kedua, memahami rencana keperawatan secara baik. Yang ketiga, menguasai keterampilan teknis keperawatan. Yang keempat, memahami rasional ilmiah dari tindakan yang akan dilakukan. Yang kelima, mengetahui sumber daya yang diperlukan. Yang keenam, memahami kode etik dan aspek hukum yang berlaku dalam pelayanan keperawatan. Yang ketujuh, memahami standar praktik klinik keperawatan untuk mengukur keberhasilan. Yang kedelapan, memahami efek samping dan komplikasi yang mungkin muncul. Penampilan perawat harus meyakinkan.
Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Ya, nomor 1, mengkomunikasikan atau menginformasikan kepada klien tentang keputusan tindakan keperawatan yang akan dilakukan oleh perawat. Yang kedua, beri kesempatan kepada klien untuk mengekspresikan perasaannya terhadap penjelasan yang telah diberikan oleh perawat. Yang ketiga, menerapkan pengetahuan intelektual, kemampuan hubungan antar manusia, dan kemampuan teknis keperawatan dalam pelaksanaan tindakan keperawatan yang diberikan oleh perawat. Yang keempat, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pelaksanaan tindakan adalah iakno klien, pencegahan kecelakaan dan komplikasi, rasa aman, privasi, kondisi klien, respons klien terhadap tindakan yang telah diberikan. Lalu yang ketiga ada tahap terminasi. Di dalamnya ada yang terus memperhatikan respon klien terhadap tindakan keperawatan yang telah diberikan. Lalu tinjauan kemajuan klien dari tindakan keperawatan yang telah diberikan. Rapikan peralatan dan lingkungan klien dan lakukan terminasi. Dan yang terakhir, lakukan pendokumentasian. Pertimbangan dalam implementasi keperawatan. Yang pertama, individualitas klien dengan mengkomunikasikan makna dasar dari suatu implementasi keperawatan yang akan dilakukan. Lalu melibatkan klien dengan mempertimbangkan iakno yang dimiliki, penyakitnya, hakikat stresor, keadaan psikososial kultural, pengertian terhadap penyakit dan intervensi, yang terakhir pencegahan terhadap komplikasi yang mungkin terjadi. Lalu mempertahankan kondisi tubuh agar penyakit tidak menjadi lebih parah, serta upaya peningkatan kesehatan, upaya rasa aman dan bantuan pada klien dalam memenuhi kebutuhannya, penampilan perawat yang bijaksana dari segala kegiatan yang dilakukan pada klien. Prinsip implementasi keperawatan. Berdasarkan respons klien, berdasarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian keperawatan, standar pelayanan iagnosenal, hukum iagnos etik keperawatan, berdasarkan penggunaan sumber-sumber yang tersedia, sesuai dengan tanggung jawab dan tanggung gugat profesi keperawatan, mengerti dengan jelas pesanan-pesanan yang ada dalam rencana intervensi keperawatan. Selanjutnya, harus dapat menciptakan adaptasi dengan klien sebagai individu dalam upaya meningkatkan peran peserta untuk merawat diri sendiri atau self-care, menekankan pada aspek pencegahan dan upaya peningkatan status kesehatan, menjaga rasa aman, harga diri dan melindungi klien, memberikan pendidikan, dukungan dan bantuan bersifat iagnos, lalu kerjasama dengan profesi lain melakukan dokumentasi. Lalu ada metode implementasi, membantu dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, konseling, penyuluhan, serta memberikan asuhan keperawatan langsung. Untuk dokumentasi implementasi keperawatan merupakan catatan tentang tindakan yang diberikan kepada klien. Pencatatan ini mencakup tindakan keperawatan yang diberikan baik secara mandiri maupun kolaboratif, serta pemenuhan kriteria hasil terhadap tindakan yang diberikan pada klien. Manfaat pendokumentasian, implementasi keperawatan. Yang pertama, mengkomunikasikan tindakan-tindakan yang telah dilakukan kepada pasien. Yang kedua, menjadi dasar penentuan tugas dalam suatu ruangan. Yang ketiga, memperkuat pelayanan keperawatan atau menghindari malpraktek. Yang keempat, membantu perhitungan anggaran biaya rumah sakit. Berikut adalah contoh format dokumentasi implementasi keperawatan. Hal-hal yang ada di dalamnya yaitu nama pasien, kemudian umur, ruang, dan juga nomor registrasi. Di situ ada tertulis tanggal, waktu, nomor DX, implementasi dan respon, nama, dan juga paraf.
Keterampilan yang digunakan dalam mengimplementasikan. Yang pertama, keterampilan intelektual, lalu keterampilan interpersonal, dan juga keterampilan klinis. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya Holila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.